Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Rahma akan membahas ESPS IPA latihan ulangan bab 4 tentang listrik yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, kalian buka buku kalian, hasil pekerjaan kalian, nah kalian cocokkan. Nanti apabila ada yang masih belum benar, nah kalian benarkan atau kalian betulkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pilihan ganda anak-anak ya. Soalnya begini, bagian dari atom yang bermuatan listrik. Bagian dari atom yang bermuatan listrik adalah jawabannya A, proton dan elektron. Kalian tahu kan proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif. Nah, ada lagi istilahnya neutron. Nah, kalau neutron itu tidak bermuatan, tidak bermuatan listrik ya. Selanjutnya, ketidakseimbangan muatan pada benda dapat menimbulkan gejala kelistrikan yang disebut listrik statis. Ya, listrik statis. Nah, nomor 3, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, yaitu A. Ya. Nomor 4, alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik disebut saklar, yaitu A. Nah, nomor 5, keuntungan lampu yang dipasang secara paralel, yaitu jika salah satu kabel lampu itu terputus, lampu yang lain masih menyala. Sebenarnya yang B itu juga betul, nyala lampu lebih terang. Nah itu jawabannya 2 ya, B dan C betul semua. Nomor 6, nah, gambar berikut yang menunjukkan rangkaian listrik yang disusun secara seri, yaitu yang D jawabannya. A, B, C itu disusun secara paralel. Ya. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya mana ya? Nah ini, sudah saya fotokan gambarnya. Jika saklar S2 dan S3 tidak dihubungkan, mana S2? S2 ini ya, dan S3 ini tidak dihubungkan, itu berarti kan mati ya anak-anak, posisi off ya. Dan S1 yang ini dihubungkan, maka lampu yang menyala adalah, sekarang kita telusur. S1 ini dihubungkan, lampu yang menyala adalah L1, nah ini garisnya, L2, L3. Nah, ini alirannya karena menuju ke sini. Nah, ini ya kan. Terus satu lagi yang ke sini. S1 dihubungkan L5. Ya, nah, karena alirannya ke sini. Nah, berarti jawabannya adalah B. Lampu 1, 2, 3, dan 5. Sekarang nomor 8 anak-anak. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, jika saklar S2, S2 mana? Ini S2. S2 itu dihubungkan, berarti posisi on ya. Lampu yang akan menyala adalah, ya ini, S2 yang nyala berarti L3, L4, dan L5. Nah, L1, L2-nya mati karena ini tidak dihubungkan. Yang dihubungkan hanya S2. Jawabannya adalah B ya. Nomor 9. Pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia adalah PLTA. D ya. PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap, PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya, PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kita masih banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Sebenarnya untuk PLTS ini sumber dayanya melimpah ya seperti matahari. Tetapi matahari melimpah, tidak membeli gratis. Tetapi untuk pengadaan sarana dan prasarana alat-alat yang dibutuhkan untuk panel surya dan lain-lain itu mahal ya. Biaya pengadaannya mahal ya. Sekarang nomor 10, kegiatan yang tidak bertujuan untuk menghemat energi listrik. Jawabannya adalah B, menggunakan alat listrik yang berdaya besar atau berdaya tinggi. Nah, itu untuk pilihan ganda ya. Selanjutnya untuk B, yaitu untuk yang isian. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Inti atom ya, proton dan neutron. Kalau proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan ya. Aliran elektron itu aliran yang bermuatan negatif ya. Mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, itu ya karena elektron di sini.
kutub negatif ke kutub positif. Nomor 3, benda pada gambar merupakan salah satu komponen pada pembangkit listrik tenaga surya, karena itu panel surya ya anak-anak. Ya. Nomor 4, sumber listrik pada gambar di samping disebut akumulator atau aki. Ya. Nomor 5, benda pada gambar di samping mengubah energi gerak pada angin ya, energi gerak pada angin menjadi energi listrik. Jadi yang betul adalah energi gerak. Geraknya gerak apa ini? Angin ya. Energi kinetik atau energi gerak angin maksudnya menjadi energi listrik ya. Sekarang kita lanjutkan yang C ya. Bagaimana kamu membuktikan adanya gejala listrik statis? Nah, jawabannya adalah kita ambil penggaris ya, penggaris. Kita gosok-gosokkan penggaris itu di rambut. Kemudian penggaris didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas itu akan tertarik oleh penggaris. Nah, ini gejala listrik statis ya anak-anak ya. Ada juga listrik statis di alam. Jadi contohnya petir dan halilintar itu listrik statis di alam ya. Nomor 2, gambarkan rangkaian seri dan paralel yang terdiri atas 3 lampu dan 3 baterai. Nah, kalau ini sesuai dengan kreativitas kalian ya. Yang penting harus benar antara paralel atau seri ya. Di sini Bu Rahma untuk seri ini yang jelas cirinya ini kan tidak ada cabang. Ya, ini tidak ada cabang. Ini sudah ada 3 lampu tapi baterainya ini ada 6. Harusnya hanya 3 saja ya. Nanti kalau kalian membuat hanya 3 baterai saja terus 3 lampu disusun seperti ini. Ini namanya rangkaian seri. Lampu boleh berjejer di sini boleh, tidak harus seperti ini. Yang penting 3 lampu ya. Untuk rangkaian paralel seperti ini, ada cabang. Jadi bedanya seri dan paralel itu rangkaiannya kalau paralel bercabang seperti ini. Ini paralel. Dan batunya di sini baterainya sudah 3 ya. Ini sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nomor 3, mengapa lampu dan peralatan elektronik di rumah kita pasang secara paralel? Mengapa? Nah, karena kita menggunakan lampu dan alat elektronik itu tidak secara bersamaan. Jadi lebih menghemat listrik kalau dipasang secara paralel. Karena kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kalian ingin menyalakan lampu di ruang tamu, ya hanya lampu di ruang tamu saja yang kita butuhkan, yang kita nyalakan. Untuk lampu di ruang yang lain bisa tidak kita nyalakan. Nah, itu biasanya kalau sore hari, malam hari itu kan yang menyala ruang keluarga, kamar itu ya. Untuk kamar mandi itu biasanya saat kita butuhkan saja. Jadi kalau dipasang secara paralel, kita bisa menyalakan alat listrik itu tidak secara bersamaan. Nah, kalau seri, alat listrik itu dinyalakan satu, nyala semua, mati satu, mati semua. Itu tidak cocok untuk kebutuhan rumah tangga atau di rumah ataupun di kantor. Ya, paham ya? Selanjutnya untuk yang nomor 4 ya. Perhatikan gambar. Apa perubahan energi yang terjadi pada pembangkit listrik itu? Itu kan pembangkit listrik tenaga air ya. Perubahan yang terjadi yaitu energi gerak atau energi kinetik pada air menjadi energi listrik. Jadi air yang bergerak menjadi energi listrik. Energi gerak itu disebut juga energi kinetik ya. Selanjutnya yang B, jelaskan menurut pendapatmu mengenai cara pemanfaatan air menjadi energi listrik pada pembangkit listrik. Caranya bagaimana? Nah, di sini. Air yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik adalah air yang bergerak dengan deras dan dari ketinggian. Jadi air terjun ya anak-anak ya. Sehingga air terjun dengan deras ini bisa menggerakkan turbin. Turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi gerak atau energi kinetik dari air ini menjadi energi listrik. Itu ya. Selanjutnya, tuliskan salah satu contoh nama dan daerah di Indonesia yang memiliki pembangkit listrik. Nah, ini contohnya PLTA ya. PLTA pembangkit listrik tenaga air Gajah Mungkur di Jawa Tengah. PLTA Singkarak di Sumatera Barat. Ada pembangkit listrik yang lainnya, tidak hanya PLTA. Ada PLTU di Paiton. Nah, Paiton Probolinggo itu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, ini. Selanjutnya yang nomor 5, tuliskan 4 cara menggunakan listrik dengan aman. Nah, cara menggunakan listrik dengan aman yaitu antara lain, 1, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, pastikan kabel tidak terkelupas. Nah, karena kalau kabelnya terkelupas kalian bisa kesetrum ya. Karena kabel itu dilindungi oleh
oleh karet ya. Jadi kabel itu dibungkus oleh karet karena di dalamnya itu ada tembaga yang sebagai apa? Mengalirkan arus listriknya. Jadi kalau sampai terkelupas nanti bisa kesetrum. Apalagi kalau tanganmu basah, sangat bahaya sekali ya. Selanjutnya, jangan menyentuh saklar jika tangan basah. Mengapa? Karena air ya dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi kalau tangan kalian basah, apalagi ada alat listrik yang kabelnya terkelupas, langsung karena air ini menghantarkan listrik ya. Kalian ingat kan kalau ada seseorang yang mencari ikan dengan cara disetrum di sungai itu. Nah, karena memang air itu menghantarkan arus listrik ya. Selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik untuk menghindari korsleting. Jadi colokan itu biasanya ada, misalnya ada empat lubang colokan itu terlalu banyak anak-anak. Jadi kalau satu colokan 4 itu diisi semua, apalagi untuk colokannya itu colokan yang tidak standar ya, tidak SNI, itu sangat berbahaya ya. Jadi hindari untuk menghindari konsleting ya. Terus selanjutnya jangan memperbaiki peralatan listrik itu sendiri. Nah, ini juga berbahaya. Apalagi kalian belum mengetahui bagaimana cara atau teknik memperbaiki apa tentang kelistrikan. Nah, itu sangat berbahaya. Ya, saya kira sampai di sini pembahasan dari Bu Rahma. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.